'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo, Mam, kita lanjut. Udah makan belum? Kalau belum makan, boleh kami makan. Udah. Udah. Oke, Kak Cika mau melanjutkan yang kita ini ya. Nanti kayaknya bisa mulai kasih PR sih ke Mam. Kita tuh kan sampai di bab slide 20 ya. Ya. Ini kan. Nah, oke. Ini kemarin kita ngomongin sampel data yang dimasukin ke dalam machine learning-nya kan. Nah, kalau kalau tulisan tangan itu sebenarnya apa ya? Kalau dia bisa mengenali tulisan tangan, sebenarnya apa aja bisa, Mam. Misalnya apa? Hasil scan otak misalnya, atau hasil X-ray dada, atau misalnya rute bahkan misalnya Hamam punya nih rute jalan gitu ya. Misalnya kalau gini ke sini sampai di mana gitu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya si machine learning itu mempelajari pola aja, pola, warna, pixelnya gitu. Oke. Nah, jadi nanti kasusnya macem-macem. Nah, ini seperti Kak Cika jelasin kemarin nih. Pada saat kita ngasih input ya, kan misalnya Hamam menulis angka 5 nih. Itu tuh disimpannya tuh jadi kayak gerbong panjang vektor gini, isinya angka-angka, Mam. Jadi kalau misalnya ini ya, misalnya dia dia nggak bilang ya berapa kali berapa ya. Tapi 758 tuh berarti 16 kali 16, 6 kali 6. Berapa ya? 7 kali 7, 4 kali 4. Taruh mana coretan? Mana ini saya? Oke. Pokoknya tergantung berapa lah. Anggap kita misalnya ini 19. Enggak. Oke, misalnya berapa ya? Ya katakan paling gampang 8 kali 8 lah misalnya gitu ya. Nah, berarti nanti kita punya 0 sampai 63 gitu. Isinya tuh ini tuh berarti eh, paling atas ini, Mam, jadi gitu. Nah, yang paling ujung sini itu paling bawah ini gitu. Jadi, tapi ini tuh bentuknya kan gini. Nah, itu tuh dijadiin vektor gitu. Jadi panjang ke samping. Nah, tipe datanya tuh float. Kenapa? Karena dia sebenarnya nilai antara 0 sampai 255. 255 itu putih, 0 itu kalau nggak salah ya, Kak Cika. Kalau nggak kebalik lah ya. Pokoknya 0 tuh kalau nggak salah hitam, 255 tuh putih. Jadi kalau ada abu-abunya mungkin ya misalnya kalau misalnya 200 itu deket ke kayak abu gitu ya. Kalau misalnya 10 itu lebih gelap lagi hitam. Jadi kayak gitu inputnya tuh jadi arahnya satu dimensi. Jadi kayak gini bentuknya, Mam. Nah, nanti kan ini dimasukin tuh melalui layer-layer gitu ya. Input masuk, terus udah gitu masuk layer mana sampai seterusnya dia menemukan pola, lalu dia hafal bahwa oke, ini tuh angka 5 gitu. Nanti lah ya kita coba breakdown di codingnya nanti. Oke, dah. Sekarang eh sekarang kita ngomongin itu kan machine learning ya, ada machine learning. Kalau misalnya deep learning kayak gimana? Nah, deep learning itu tuh bedanya sama machine learning sama inget gak? Kalau machine learning itu kita masih kasih dia hint gitu ya, kayak misalnya oke, walaupun unsupervised dia masih dikasih guidance lah. Kalau deep learning atau deep neural networks itu tuh eh layernya lebih banyak. Makanya computation power-nya tuh jadi boros banget gitu ya. Jadi itu bikin boros yang ini. Terus fiturnya itu dia pelajari sendiri. Nah, jadi kita nggak ngasih tahu gitu, nggak ngasih tahu. Pokoknya lo belajar deh, cari aja polanya. Kita nggak ngasih label, nggak kasih ya hint apapun ke dia. Tapi resikonya jadi dia butuh data eh, lebih banyak gitu daripada kalau kita pakai machine learning. Karena dia membutuhkan banyak contoh untuk bisa menemukan polanya gitu. Nah, macam-macam layer itu ada yang konvolusional, ada yang drop out, ada yang recurrent. Nanti kita lihat ya, Mam. Jadi nanti ada yang namanya RCNN tuh
recurrent RCNN itu tuh recurrent convolutional neural nets. Nah, liatin deh, ini tuh semakin menggila ya. Jadi maksudnya dia tuh pertumbuhan deep learning tuh makin lama makin banyak gitu. Si layernya tuh makin bertambah banyak. Jadi komputasinya dia tuh semakin apa ya, makin masif gitu. Jadi artinya apa? Artinya makin pinter sebenarnya. Seperti kayak kalau dia banyak layernya kan berarti neuronnya tambah banyak kan, Mam. Kalau dia neuronnya tambah banyak, dia makin bisa membedakan banyak pola kan. Kayak misalnya kita nih, cuman sel otaknya cuman 2 misalnya. Cuman bisa ngapain gitu kan. Tapi kalau punya 86 miliar tuh skill kita bisa banyak gitu ya. Kalau di machine learning berarti dia akan lebih pinter gitu, bisa lebih teliti, bisa lebih banyak jenis yang dia bisa pelajari gitu. Yang dia bisa klasifikasikan dan lain sebagainya begitu. Jadi ya nanti kita lihat di implementasi. Nah, terus ini kalau kamu melihat ada yang namanya konvolusional nanti ya. Itu tuh sebenarnya proses di mana dia melakukan kayak apa ya, modifikasi sehingga dia tahu gitu di region mana kira-kira pola itu muncul gitu. Jadi kan ini kan 5 jadi dia kira-kira akan melakukan konvolusi di mana pokoknya kalau di daerah sini itu ada yang nggak gelap. Itu biasanya angka 5 tuh gitu. Tapi kalau yang ini tuh sengaja sama dia diperlebar ya areanya supaya bisa cover semua tarikan angka 5 gitu. Kalau misalnya kita saklek misalnya nggak boleh harus yang ini aja gitu. Nah, itu nanti pada saat nggak sama persis dia kan jadi nggak bisa bedain. Nah, kayak kayak manusia. Kita kok bisa sih misalnya baca tulisan tangan yang nggak lengkap gitu misalnya. Itu karena kita udah tahu polanya aja gitu. Nah, sama dia juga gitu. Ya kalau Mama melihat ya, convolution itu dia memperhatikan oke, sebaran datanya tuh gimana. Jadi kayak angka 5 sama angka 3 tuh kan kelihatan ya polanya. Oh, pengelompokannya atau apa ya, kumpulan datanya tuh banyak di daerah mana gitu. Kalau tebel di sebelah sini tuh angka 5, tapi kalau tebel di kayak sebelah sini itu berarti angka 3 gitu. Similarity-nya juga dilihat ya, itu cara dia mempelajari pola lah. Nah, layer yang banyak itu tuh dipakai untuk memilah dan memproses setiap bagian dari gambar supaya si machine learning-nya tuh mendapatkan pola gitu. Jadi dia tahu bahwa alright secara umum tuh distribusinya warna-warnanya di pixel-pixelnya kayak begini gitu. Nah, nanti dia yang mirip, yang serupa itu dia kelompokkan sebagai angka yang sama gitu. Nah, jadi macam-macam nih gitu ya. Nah, ada juga pendekatan yang lain sama ya. Tapi bedanya ini inputnya dua dimensi, Mam. Jadi bukan satu dimensi. Boleh juga gitu. Nah, nanti dia pakai CNN gitu ya. Inputnya tuh berarti bentuknya bukan vektor, tapi kayak array 28 kayak 28 gitu. Nanti diprosesnya. Jadi sebenarnya nanti tuh implementasinya terserah kita. Misalnya Mam punya data nih, mau dimasukinnya berbentuk apa nih? Array satu dimensi atau vektor gitu ya? Apa array 2 dimensi? Itu masalah coding tuh jadinya gitu. Nah, itu implementasi itu juga nggak mudah karena kita harus tahu datanya apa, berapa banyak, tipe datanya apa, terus mau gimana gitu. Kayak misalnya gini deh, Hama misalnya harus memanage eh, antrian, mau nonton misalnya timnas. Nah, itu gimana tuh manage-nya? Enggak Kak, pintunya satu aja, kita buat serial aja gitu. Kalau kalau ada orangnya 5.000 orang ya ngantri aja gitu supaya tertib. Atau Hama Hama bilang nggak mau paralel aja. Jadi ada 2 pintu gitu ya. Jadi dari 5.000 itu bisa 2.500, 2.500 gitu. Tapi kan nanti berarti harus range-nya gimana gitu. Ini juga gitu. Kita tuh mau mengolah datanya gimana bentuknya gitu tuh nanti kita yang milih gitu. Nah, terus contoh lagi ya.
Contoh lagi kayak gini. Contoh sentiment classification. Inputnya itu review film dalam bahasa Inggris. Nah, outputnya itu senyum atau sedih gitu. Bisa nggak sih, Mam, kita inputnya kata-kata gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi kita bisa ngasih contoh-contoh cuplikan misalnya yang oke, ini contoh kumpulan-kumpulan kata-kata yang tone-nya positif. Ini adalah contoh-contoh review yang menyatakan bahwa filmnya jelek gitu. Terus nanti si machine learning akan mempelajari distribusi kalimatnya gitu loh, Mam. Nah, kayak Mam tahu kan ChatGPT. Nah, si ChatGPT itu tuh kalau Kak Cika oversimplify banget ya. Dia itu sebenarnya mempelajari statistik kemunculan kalimat atau kata setelah kata-kata yang ada sebelumnya. Jadi misalnya kita bilang ya, ChatGPT coba tolong lo bikinin apa ya cerita fiksi mengenai seorang anak yang ditinggal orang tuanya dari kecil, terus dia hidup sendiri bla bla gitu kan. Nah, nanti si ChatGPT itu akan, oh, oke, gue suruh bikin fiksi, berarti dia tahu nih kategori fiksi itu apa gitu ya. Terus dia dibilang kan tokohnya seorang anak, orang tuanya udah meninggal dan lain sebagainya. Dia kumpulin tuh si keyword-keywordnya. Terus dia akan lihat ke reference dia secara statistik tuh kalau topiknya tentang ini, kata-kata yang biasa muncul apa tuh gitu. Bayang nggak? Jadi kalau dalam konteksnya ngomongin apa, biasanya kata ini muncul sesudah kata apa. Habis ngomong ini, biasanya ngomong apa gitu. Nah, itu tuh semakin dia melihat banyak contoh, si ChatGPT ini atau si machine learning ini akan mempelajari. Jadi Hamam bisa bedain kan. Kalau di sini kan bentuknya pixel ya. Kalau di sini bentuknya words gitu. Walaupun sebenarnya sekarang tuh udah semakin kompleks. Jadi kayak misalnya, taruh dulu ya, Kak Cika make sure dulu ya, make sure dulu. Nah, sebenarnya tuh kita sekarang udah mulai masuk ke LLM. Jadi ini adalah tipe AI yang bisa mengenali apa ya? Jadi dia, ntar dulu kita lihat nih. Machine learning model that can comprehend and generate human language text. They work by analyzing massive data sets of language. Jadi si large language model tuh dia punya data set yang banyak banget gitu loh, Mam. Sehingga itu tuh kayak gimana ya? Mungkin kayak kita belajar bahasa lain. Misalnya Hamam nggak bisa bahasa Turki nih. Terus Hamam datang tuh ke Turki. Terus ngedengerin orang ngomong. Lama-lama kan Hamam mengambil frase-frasenya dia gitu. Kayak, oh orang tuh kalau lagi gini ngomongnya gitu. Walaupun misalnya grammarnya nggak ngerti gitu kan. Terus wordnya juga nggak ngerti. Tapi dia tak melihat pola gitu. Kayak, oh kalau lu marah ngomongnya gitu. Oh kalau lu mau beli itu ngomongnya gitu gitu. Nah ini juga gitu. Makanya si LLM ini sebenarnya yang dikembangkan nih untuk eh, dia kayak gini kayak ChatGPT gitu ya itu menulis jadi gini nanti ya Hamam akan melihat ada yang namanya generatif AI. Generatif AI ini bisa berguna bisa juga mengerikan. Artinya apa? Generatif AI kan AI itu sebenarnya belajar dari data yang udah ada kan. Kalau generatif AI dia menciptakan yang nggak ada, Mam. Contohnya misalnya dia bisa membuat cerita gitu misalnya dia bisa ngarang atau dia bisa bikin muka yang nggak pernah ada gitu dia bisa nge-generate apapun desain kayak misalnya kamu pernah nyoba kan pakai Mid Journey atau Leonardo gitu ya kok dia bisa sih bikin gambar AI misalnya kita cuma bilang keywordnya aja misalnya oh Spider-Man main skateboard gitu ya kok lo bisa sih gitu ya itu karena dia learning gitu dia akan mempelajari oke, Spider-Man tuh kayak gini skateboard tuh kayak gini konteksnya apa, distribusi gambarnya tuh apa warna, variasi pixelnya kayak gimana gitu. Nanti akhirnya dia mengarang dalam bentuk gambar, kebayang nggak, Mam? Nah, kalau si ini LLM ini itu mengarang tapi dalam bentuk kata. Jadi dia akan ngerti teksnya gitu, konteksnya gitu. Jadi kayak gue mau ngadabrul misalnya
coba dong bikinin pidato perpisahan SMA atau kuliah gitu. Itu dia nanti dari teks yang ada dia niru kayak anak kecil aja misalnya sering denger apa gitu ya. Oh biasanya kalau habis ngomong selamat siang hadirin hadirat apa yang saya hormati. Biasanya ngomong apa tuh habis saya hormati. Di hari yang bahagia ini kita misalnya gitu ya. Itu tuh ya dia ngarang aja gitu. Karena dia melihat contoh yang paling sering apa. Makanya CLM ini dipakai buat yang kayak tadi nih, sentimen analisis misalnya. Oh, oke nih tone-nya negatif nih. Ini orang ini kata ini review nih negatif nadanya atau misalnya posting Twitter ini tuh positif atau negatif, komen ini tuh positif atau negatif. Nah, ini tuh kayak Hamam suka kan misalnya lihat misalnya di sosial media ada yang komennya dihapus gitu, tahu kan? Nah, itu tuh sama AI. Bisa jadi ya sama AI, soalnya kalau manual kayaknya nggak akan sempet deh. Jadi si AI-nya lihat nih kalau misalnya oke di komen ini ada tone-tone yang kira-kira terlalu misalnya ngomong bunuh aja gitu atau ngomong sesuatu lah ya kata-kata yang sangat-sangat dianggap itu adalah sangat violent gitu dihapus kan biasanya. Nah, itu buat saya sentimen analisis atau saya riset DNA. DNA itu kan biasanya kayak sequencing DNA kan Mam kayak ACGT ACGT gitu loh dan lain sebagainya atau buat customer service jawab pertanyaan atau chatbot atau searching. Jadi CLM ini tuh lagi berkembang. Begitu, Mam. Jadi semua tuh lagi berjalan gitu. Si ini tuh masih berjalan terus gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih kalau kata-kata gitu? Dia dia tuh sebenarnya yang jadi problem itu kan eh korelasi antar kata ya, Mam. Jadi sebenarnya dia tuh kayak kayak ada tie gitu atau ada hubungan antara satu kata sama kata lain. Kayak misalnya dokumen satu nih bilang Obama speaks to the media in Illinois gitu ya. Terus nanti dia akan correlate gitu. Oh, Obama tuh presiden. Speak itu bisa kita sebut sebagai great. Chicago tuh Illinois tuh di Chicago. Press itu disebut media juga. Nanti dia bisa bikin gini gitu. The president greets the press in Chicago gitu. Jadi dia bisa membuat variasinya karena dia tahu korelasi atau kata gantinya tuh apa gitu ya. Jadi uh, kita bisa ngajarin juga ke dia pengelompokan kata gitu. Jadi macam-macam lah. Jadi jadi sebenarnya kayak kalau menurut Kak Cika tuh kayak gini sih, Mam. Kayak kayak gini kan. Kalau gambar kan kita lihat pengelompokan warnanya ya. Maksudnya warna putihnya, warna hitamnya tuh di mana. Nah, kalau di kata itu juga kita bisa lihat gitu. Eh eh, misalnya kata apa tuh sering muncul sama kata apa enggak? Misalnya, oh kalau habis ngomong ini biasanya seringnya muncul kata ini kalau di konteks ini gitu. Tapi kalau di konteks lain beda lagi. Kayak sama, ini bisa gambar. Kalau di gambar anjing, biasanya kalau habis ada warna putih, sebelah-sebelahnya nanti coklat gitu. Nah, itu sebenarnya sama aja gitu, Mam. Cuman representasinya aja yang beda gitu. Begitu. Oke? Nah, ini udah pernah Kak Cika bahas sih sebenarnya. Tapi sekarang gini pertanyaan Kak Cika. Machine learning itu gimana sih belajarnya? How do they learn gitu? How do they remember? Nah, jawabannya ini, Mam. Bagaimana dia belajar dengan mengupdate bobot? Bagaimana dia mengingat dengan menyimpan bobot yang sudah belajar gitu. Jadi kan kita punya nih si neural network ini ya, Mam. Terus kan di awal kita kasih bobot-bobot yang random kan. Lalu kita atur si bobotnya, kita update sehingga ada iterasi supaya kalau inputnya gini, outputnya tuh harus ini gitu. Sehingga nanti kan ada kombinasi-kombinasi bobot nih yang sudah cocok dengan keinginan kita gitu. Itu udah kita atur lah gimana caranya gitu ya. Nah, cara machine learning belajar adalah dengan mengupdate bobot. Jadi dia akan ngecek itu tuh kayak apa ya? Kayak nyetem gitar atau misalnya parkir deh gitu, Mam. Kan kita lihat nih, cek lurus kagak ya? Oh, belum lurus. Oke, belum. Gua harus agak kiri. Oke, kurang deket gitu ya. Karena ada kayak feedback yang mempengaruhi cara kita parkir gitu ya. Nah, pada saat udah selesai, udah sesuai nih. Oke.
udah pas nih angkanya. Nah, itu adalah mengingat gitu. Jadi si bobot ini tuh nanti akan ditaruh di dalam suatu storage variable gitu ya. Entahlah mau bentuknya vektor atau mau bentuknya array kayak gini 2 dimensi. Jadi nanti ada isi-isinya. Nah, ini tuh ingatannya dia gitu. Jadi biasanya kalau kita udah ngetrain suatu eh neural network gitu ya. Nah, ini disimpan sebagai model gitu. Ini bahwa gue udah ngetrain si neuron ini dengan bobot-bobot ini dan ini akan menjadi model. Jadi ini tuh kayak ini anak gue yang udah gue ajarin deh gitu. Kebayang nggak? Unit 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 apa istilahnya? Unit learning yang udah gue ajarin gitu. Begitu, Mam. Ya, jadi how mana? Sorry. How to remember tuh adalah itu gitu. Tapi ada saatnya juga dia harus forget, tapi itu nanti. Nah, nanti ya semakin lama gitu ya, semakin kompleks tuh ada yang namanya LSTM. Jadi ada memori short term tanda kutip yang ditambahkan ke dalam machine learningnya. Ada juga gated requirement unit, tapi itu nanti dulu lah. Ini kita biarin dulu. Ini jangan dulu. Ini jangan dulu. Ini kita biarin dulu. Oh, nah kayak gini kan Inspirobot ini udah zaman dulu banget ya. Ini jauh udah sekarang udah apa namanya? Apa namanya? Tuh kecil jadi lupa, Mam. Midjourney sama Leonardo udah nggak model. Oke, sekarang ini kan intro udah ya, Mam. Sekarang Kak Cika mau menunjukkan contoh kasus. Mulailah kita pada machine learning yang paling sederhana, yaitu simple linear regression. Nah, seperti Mam inget nggak kemarin Kak Cika bilang kan, regresi. Regresi itu adalah prediction dari nilai-nilai yang sudah ada. Dia akan meregresikan data-data yang udah ada dengan representasi persamaan matematik lah gitu. Nah, kalau linear itu berarti bentuknya garis kan. Karena linear itu kan misalnya oke bertambah atau berkurang tapi gradually gitu. Dan bisa dianggap semakin naik atau semakin turun. Jadi linear lah, mau naik begini boleh, mau turun begini boleh, mau curam gini boleh, mau landai gini boleh gitu ya. Tapi linear. Kalau udah begini gitu ya, nah itu udah nggak linear tuh. Kalau udah begini, kalau udah begini, kalau udah begini, nah itu udah nggak linear kan? Kebayangkan? Nah oke, sekarang kita ngomongin linear regression. Oke, tapi dipakai buat apa Kak linear regression? Sekarang kita lihat. Kita misalnya punya model ya, contoh sederhana. Kita misalnya punya kasus. Kasus itu adalah harga murah, harga murah sih. Harga rumah itu tuh tergantung ukuran rumahnya, bener nggak, Mam? Nah, jadi kalau kita lihat ya si grafiknya, itu adalah biasanya makin luas, kan biasanya gambarnya begini nih jadinya. Begini lah ya, kalau Kak Cika boleh tarik garis tuh, semakin ukurannya besar, dia akan semakin mahal, bener nggak? Nah, membangun rumah tuh harganya sekitar $75 per meter persegi, per foot square ya, bukan meter persegi, gitu ya. Jadi misalnya kita, nah ini ya, nih. Terus di sini tuh ada apa ya? Ada harga awalnya gitu. Jadi biasanya kita mulainya tuh di $25.000, baru ditambahin ukuran per square footnya gitu. Jadi ini tuh base-nya dulu, harga dasarnya dulu, nanti ditambahin dengan cost dari rumahnya, baru kita bisa predik gitu. Jadi misalnya kita bilang, kalau gue rumahnya mau segede apa gitu ya di sini misalnya, 100 square foot atau 1000 square foot, ini kita tarik garis aja gitu. Nanti harganya di sini gitu. Nanti dicek di sini harganya berapa gitu. Nah, itu adalah regresi linear. Atau misalnya penyebaran penyakit dan lain sebagainya gitu juga pakai regresi linear bisa.
gitu ya. Nah, kan sekarang gini, ini data-datanya nih, Mam. Karena harga rumah kan bisa beda-beda ya, walaupun size-nya sama tuh harganya bisa beda. Kok bisa, Kak? Ya bisa, misalnya materialnya beda atau desainnya beda atau misalnya apa areanya beda gitu ya. Ada area-area tertentu yang tanahnya aja udah mahal gitu dan lain sebagainya. Tapi Mama lihat deh, dari si data-data yang biru ini itu kita bisa tarik garis di mana dia paling dekat sama semua data yang biru ini. Kok bisa sih Kak? Eh, ya itu nanti ada hitungannya, kan dihitung pakai kemiringan garis sama jarak kuadrat ya. Jarak kuadrat distance dari setiap titiknya terhadap persamaan ini gitu. Nah, eh kadang-kadang kan harganya tidak terkendali. Jadi kita tambahin epsilon ini untuk menambahkan suatu ketidakpastian gitu ya, nilai komponen randomnya gitu. Oke, sambil minum. Udah, sekarang nih ini persamaan garis kalau kamu ingat. Kalau Kak Cika tuh nginget-inget persamaan garis tuh kayak zaman SD. Kalau Kak Cika senangnya nulisnya gini, Mam. Y sama dengan M kali X plus A. Nah, A ini kalau di situ, kalau di sini itu adalah beta 0. M itu kalau di sini itu adalah beta 1. X itu adalah X ya, sama X. Nah, di sini tuh tambahin ketidakpastian epsilon ini. Gitu. Jadi jangan takut sama rumusnya gitu. Nah, kamu melihat Y ini dianggap sebagai variabel dependent yang tergantung. Karena Y ini tergantung sama ini kan. Ya kan? Karena dia di ruas kiri. X ini adalah variabel yang tidak tergantung apapun gitu. X ini tuh udah fix gitu ya. Nah, beta 0 itu adalah kemiringannya gitu. Interceptnya mulai dari mana yang kayak tadi harga rumah tuh dimulai dari $25.000, baru setelah itu kita ngitung luasnya gitu. Ya gitu. Nah, B1 adalah kemiringannya. Nih, ini tuh B1, ini kemiringan garis. Makanya kalau Hamam belajar di SD gitu ya, A itu kan dia mulai dari mana, terus miringnya segimana gitu. Nah, ini baru ada error variabel untuk ketidakpastian. Nah, kalau kita perhatiin ya, ini tuh sebenarnya kan persamaan sederhana. Misalnya B1 ini adalah rasio dari pergeseran sumbu X gitu ya, dan pergeseran sumbu Y gitu. Jadi kemiringan ini itu dilihat dari rasio pergeseran X gitu ya. Ini kan pergeseran X ya, delta X-nya gitu ya, delta X gitu ya. Ini run namanya gitu. Sama rasio rise gitu, kenaikan delta Y-nya gitu. Kebayang nggak? Kalau delta Y-nya gede, berarti kan dia makin gini kan, Mam? Iya kan? Nih, rise-nya makin tinggi kan? Tapi kalau misalnya Y-nya kecil, nah ini kan juga kecil gini kan, tapi misalnya X-nya gede gitu. Jadi ini kecil Y-nya kecil, ini X-nya gede. Kalau ini X-nya kecil, Y-nya gede, kebayang nggak? Nah, jadi kemiringan itu dilihat dari rasio pergerakan X sama pergerakan Y kan, which is make sense gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau ngambil prediksi, hajar aja pakai kemiringan garis gitu. Asal kita ngerti distribusinya tuh semiring apa. Ini presisi nggak sih, Kak? Kurang lebih loh. Kalau distribusinya linear itu kan pasti ada rasio yang tetap kan. Maksudnya nggak misalnya kan nggak kalau nggak linear kan masa gini tiba-tiba kan nggak mungkin kan. Ya udahlah ini apa gitu. Kok kayak gini, kayak mana gitu. Pasti dia garis gitu, bisa kita jadi gambarin bisa kita gambarin jadi garis gitu. Oke. Nah, itu persamaan garis lah ya. Nah, itu paling sederhana. Nah, sekarang gini, sekarang Mama lihat. Katakan kita punya gambar titik-titik ini di sumbu X sama sumbu Y. Terus kita harus cari garis yang paling cocok untuk mewakili data-data ini. Supaya apa? Supaya kita bisa predik gitu.
Misalnya ini tuh data-data misalnya harga rumah lah, atau harga mobil, atau apalah ya, pokoknya data-data yang distribusinya linear. eh Pilih yang mana nih? Gitu. Mau yang merah ini atau yang hitam ini gitu. Nah, pada prinsipnya kita mencari garis yang paling dekat sama semua titik, which is nanti ada rumusnya gitu. Intinya gitu ya. Oke. Nah, dia bilang ada yang namanya least square regression line. Artinya dia akan ngitung jarak kuadrat dari setiap dari garis itu ke semua titik supaya jarak antar mereka tuh terkecil. Kamu kebayang nggak? Jadi misalnya gini ya, Kak Cika punya data kayak gini. Terus Kak Cika hitung ya, jarak si persamaan ini terhadap titik-titik yang lain. Yang paling kecil itu adalah yang paling bagus garisnya. Artinya dia paling deket sama semuanya gitu. Karena dia ngitung jarak antara eh, antara ininya. Jadi gini ya, katakan misalnya saya Kak Cika punya data nih. Oke, Kak Cika punya data ya di sini gitu. Sama di sini. Sama di sini gitu misalnya. Gitu. Lah, terus Kak Cika mesti cari garis gimana? Kalau misalnya Kak Cika bikin garisnya begini, ini cukup fair ya, karena jaraknya kan ini sama sini, ini tuh kan hampir sama ya, ya nggak Mam? Jadi ini tuh bisa dianggap efisien nih, jaraknya sama gitu. Tapi misalnya Kak Cika nggak gitu, nggak ambil garisnya. Kak Cika misalnya cari garisnya gini misalnya, gini. Nah, sama ini deket nih, tapi sama ini jauh gitu. Nah ini tuh kalau dihitung nanti jadi gede gitu selisihnya. Nah itu tuh artinya si garis ini tuh tidak mewakili datanya gitu karena lu gede amat jaraknya antara yang sama yang lain, sama ini deket sama yang lain jauh gitu. Nah kenapa kita harus menghitung jarak 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 garis sama datanya? Karena kita tuh mau mewakili nilai data itu gitu. Semakin kita bisa mendekatkan garis itu dengan semua data, semakin presisi nanti regresinya gitu. Tapi kalau menceng kayak gini, berarti kan udah nggak balance ya itu. Udah pasti ngaco gitu prediksinya karena lu timpang lu nggak bener gitu. Garis lu nggak adil gitu. Jadi nanti kalau ditarik garis ya menceng aja gitu. Gitu ya. Itu kayak DPR mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Dia harus mendengarkan semua jenis aspirasi dari buruh, dari guru, dari anak-anak, dari lansia, dari perempuan, dari laki-laki, kebayang nggak, Bang? Nah, DPR itu kayak garis itu gitu. Kalau dia memihak kepada hanya satu kelompok itu jadi kebijakannya pincang dong. Misalnya dia cuma mikirin gue cuma mau mikirin kesejahteraan buruh. Dia nggak mikirin pengusaha. Dia nggak mikirin misalnya gitu ya, ibu rumah tangga gitu misalnya. Ya kebijakan dia jadi nggak mewakili aspirasi. Nah, jadi harus dicari jalan tengah di mana keputusan pemerintah tuh harus sedekat mungkin dengan aspirasi yang ada gitu loh. Kira-kira gitulah ya. Nah, udah ya sekarang. Sekarang Hama mau lihat nggak perbedaannya? Sekarang kita lihat ya. Kak, ngitungnya gimana sih? Kok tahu sih datanya? Nah, sekarang kita bikin contoh yang ekstrim aja. Kalau nggak percaya gitu ya maksudnya. Kalau nggak percaya ya garisnya berpengaruh, mari kita buktikan gitu. Hamam punya data-data ini kan. Dia di 1,2 ya, Mam. 1,2. Ini satu data lagi tuh di tiga 1,5. Yang satu lagi ini di 2,4 ya. Ini kan sumbu X, Y ya. Ini X, ini Y. Nah, dari tiga data ini kan Hamam bisa ambil garis hitam ini kan. Garis hitam ini kan paling dekat sama semuanya kan. Atau Hamam bisa ambil garis orange gitu. Hold on. Apa nih? Oke.
harus narik garis dulu. Harus narik garis lurus aja gitu. Biarin aja kenapa. Tapi kan kalau narik garis yang orange ini, Hamam deket ke yang ini kan, yang ke ini deket, ke sini jauh gitu kan. Lu kok gitu. Ya tapi kan kalau nggak dihitung kita nggak tahu kan. Oke, sekarang kita hitung. Ngitungnya gimana Oke, kita lihat. Nah, disebutnya kan square difference ya, dikuadratkan tuh karena kita mau lihat jarak rata-rata gitu ya. Misalnya jarak antar datanya gitu ya. Berarti kan yang ini kita harus lihat sum difference ya. Antara di sini ya. Yang pertama nih misalnya 2 dikurang 1 ya. 2 dikurang 1. Ini kan di sini 1 ya. Berarti 2 dikurang 1 dikuadratin. Ini kita lihat dulu sum of square difference-nya itu dari XY-nya. Oke. Nah, kalau ini kan 2 dikurang 1 nih, kuadrat. Terus 4 dikurang 2, kuadrat gitu ya. Terus 1, ini kan X dikurang Y gitu ya sebenarnya. 3 dikurang 1,5. 3,2 dikurang 4 gitu ya. Kamu bisa lihat gak? Ini jaraknya sebenarnya lihat dari sini gitu. Ntar gimana ya Kak Cika aja. Ngeliat ya. Yang ini dulu deh, yang ini dulu ya. Yang ini kan berarti di 21 ya. Berarti kan kita lihat 2 sama 1. Berarti 2 kurang 1 kuadrat. Lihat jarak ini ya. Dari sini ke sini gitu loh, Mam. Nah, 2 kurang 1 kuadrat ditambah 4 ke sini berapa? Kurangin dong. 4 dikurang 2 ini kan. 4 kurang 2 kuadrat. Terus sekarang ini 1,5 ke sana. 1,5 dikurang 3. Nah, sekarang hitung jarak ini 1,5 dikurang 3. Ini kan 3 nih. Jadi yang dilihat tuh Y-nya nih, karena kita kan ngitung vertikalnya, Mam. Jadi ini kita mengurangi Y dengan Y-nya gitu ya. Y dengan Y-nya gitu, kebayang ya? Nah, untuk yang ini berarti lihatnya gimana, Kak? Lihat Y-nya, jadi 32 dikurang, ini Y-nya berapa? 4. Terus dikuadratin. Nah, ini kenapa harus di square? Biar nggak ada negatif juga gitu kan. Ya kan, benar nggak? Karena kita kan nggak peduli, maksudnya kita nggak peduli sama negatif ya, kita mau lihat jaraknya aja gitu. Jadi 2 dikurang 1 dikuadratin berapa? 1 kuadrat kan. 4 dikurang 2 dikuadratin jadi 2 gini kan. 1,5 jadi minus 1,5 kuadrat. Terus ini 32 kurang 4 berarti minus 0,8 kuadrat. Tapi kan karena dikuadratin jadinya hilang kan minusnya. Jadi harganya berapa? 6,89 gitu. Lihat, the smaller the sum of square differences, the better the fit of the line of data. Nah, sekarang di sini akan ada sekarang ada yang namanya plot twist. Oke. Udah sampai situ clear nggak, Mam? Kebayang nggak? Oke. Sekarang kita ngitung yang orange ya. Orange, berarti kan orange nih. Nih orange ini datanya kan ini. Sekarang orange kita ngitung 2 si data ini ke garis kan, berarti 2 dikurang 2,5 kuadratin. Oke. Sekarang yang ini, berarti datanya di 2 sorry, yang ini dong datanya. Sorry, yang ini ya, ke orange. Berarti 4 dikurang 2,5 dikuadratin. Oke. Sekarang ini data yang ini ke sini berarti ke ini ya, ke sini ya, ke orange ya. Berarti 1,5 dikurang 3. Ini ngitungnya nggak salah, bro. 1,5 dikurang, oh ya benar. 1,5 dikurang 2,5 kuadrat, benar. Terus yang ini sekarang ke garis ini, berarti 3,2 dikurang 2,5 dikuadratin. Benar nggak sih, Bang? Ternyata nih hasilnya 3,99. Berarti garis ini adalah yang lebih bagus yang ini. Ini adalah yang, masa sih? Mam, itu Mam. Kok feeling kecil sih harusnya nggak ambil kalkulator dulu gue. Hold on. Kok apa nggak buka berarti kita ambil kita ambil ballpoint dulu.
Kita hitung, Mam. Ntar dulu ya. Kan, ntar dulu. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, tadi tambah 4 kan. Minus 1,5 kuadrat tuh berarti 15, aduh, kali 15 itu 5, 2, 7, 5, 225 kan? 225, 22,5. 2,2,5. Ditambah 0,8 kali 0,8. Berarti 4, 6, 6, 0, 0, 0,64. Taruh, Mam, Kak hitung dulu. Berarti kan ini 225, 9, 8, 2,89 ditambah 3. Tambah 5. 7 dong harusnya. Taruh. 2,25. Ini bener nggak sih dia ngitungnya, Mak? 2 tambah 1 tambah 4 berapa sih, Mak? 5. 5 kan? Oh, Kak Cika dapetnya 7,89 sih. Yang atas. Apa gue gila sih? Tunggu. Ntar ambil kalkulator, bantuin, Mak. Coba ya. 1,5 dikali 1,5 berapa? 2,25. Iya, bener. Loh, 0,8 kali 0,8 berapa? 0,64 ditambah 2,25 sama dengan 289 ditambah 4 ditambah 1. 7,89. Oh, nggak bener ini. Oke ya, gue nggak percaya sama dia. Sekarang kita ngitung yang bawahnya. Tunggu, Mam. Gue dapat slide dari mana? Ini berarti 2 dikurang 2,5 berarti 0,5 kuadrat kan? 0,5 kuadrat ditambah 4 kurang 2,5 berapa, Mam? 1,5 kuadrat berarti. Ya kan? 1,5 dikurang 2,5 berapa, Mam? 1 kuadrat. Ditambah 3,2 dikurang, memalukan gue pakai kalkulator. Udah benci. 0,7 kuadrat. Berarti 0,5 kali 0,5, 0,25 dong. Oke, 0,25 ditambah 2,25 ditambah 1 ditambah 0,49 ya. Oke, 0,49. Iya, lebih kecil, Oke, udah benar berarti 0,25 ditambah 2,25 ditambah 1 ditambah 0, plot twist, bener, Mam. 3,99. Berarti lebih bagus garis yang orange, bener. Jadi sebenarnya emang harus dihitung. Kok perasaan gue lebih bagus yang nggak bisa perasaan. Oke. Clear ya, Mam. Coba kita lihat. Iya sih, bener. Tapi gimana sih menurut Hamam kalau kata Kak Cika yang hitam tuh kayak lebih deket ke semua nggak sih? Enggak ya? Soalnya si hitam ini tuh sebenarnya jauh sama ini ya. Dia sama ini pas ini tuh hitam itu jauh sama ini yang 2 ini. Sementara si yang orange itu tuh lebih deket-deket gitu. Ini udah jelas deket, ini lebih deket, ini juga lebih deket, ini juga lebih deket. Jadi ditotalin, lihat deh. Kamu bisa lihat nggak yang orange sama yang merah? Lebih gede yang merah kan? Nah begitu, Mam. Jadi nanti di dalam machine learning itu banyak ngitung gini, Mam. Jadi kayak misalnya ada data nih, misalnya. Oke, kita punya data ya. Kalian berkumpul di sini gitu. Si data ini gitu. Oke, terus ada data lagi nih. Kak Cika punya data lagi di sini misalnya. Jadi misalnya kayak Hamam masuk ke sekolah baru gitu kan. Nah, terus tiba-tiba Hamam masuk nih ke sekolah. Terus Hamam ada di sini. Nah, Hamam tuh masuk mana? Ini kan nanti kan dihitung ya pakai persamaan. Ini tuh satu klaster.
ini satu klaster. Tapi kalau ada satu data ini dia masuk mana gitu. Taunya ya dihitung kayak si persamaan ini, Mam. Jadi dicek gitu. Dia sama setiap anggota yang di sini ditotalin sama dia sama jarak yang ada di sini, kecilan mana? Yang lebih kecil berarti lebih mirip. Jadi, oh X ini tuh ternyata lebih deket jaraknya sama kuning. Berarti dia masuk ke kuning. Jadi nanti dia akan gambar clusteringnya tuh jadi gini gitu. Nah, karena ada data baru gitu sama dia di cluster. Atau bisa juga nanti kita punya metode, ya udah kalau misalnya jaraknya sekian, lu bikin cluster baru aja gitu. Yang terpisah dari geng yang lain gitu. Gitu. Oke ya. Nah, berarti kan sekarang Hama udah lihat nih perhitungannya bahwa oh machine learning itu bisa dikotret gitu ya. Benernya. Dah, berarti yang itu. Sekarang ini tuh sebenarnya liatin. Ada rumus untuk mengestimasi koefisien dari garis. Sebenarnya intinya tuh meminimalkan jarak antara garis dan data. Jadi kenapa ada rumus ini gitu ya? That SMS equation ini tuh cuma persamaan garis zaman SD SMP aja gitu. Jadi sebenarnya B1 itu kovarian XY dibagi X kuadrat ini tuh pakai rumus apa ya? Mengestimasikan kemiringan datanya lah. Tapi kalau kita sederhanain jadinya gini. Udah jangan dipusingin dulu. Sekarang itu aja biar nggak ribet. Sekarang kita lihat contoh beneran nih, Mam. Kita lihat contoh regression line yang tadi. Beda. Kalau tadi rumah, kalau sekarang mobil. Nah, biasanya. Nah, sekarang tuh ada orang yang jualan mobil. Dia tuh pengen lihat apakah pembacaan odometer sama harga mobil itu ada hubungannya. Kan ada kan misalnya lihat ya, saya ada mobil baru dipakai sekian ribu kilometer atau sekian ratus ribu kilometer. Apakah itu berpengaruh terhadap harga? Nah, dia ngambil sampel nih dari 100 mobil gitu yang dia temukan dari 100 mobil, datanya tuh dia ambil dan dia pakai untuk lakukan regresi. Gitu. Nah, Hamam lihat deh. Ini kan ada odometer ya, pembacaan jaraknya sama harganya. Ini ada hubungannya nggak sih? Correlate nggak? Gitu. Nah, kalau kita lihat, kita kan mau cari harga ya, price ya. Berarti kan kita mau cari price gitu kan ya. Itu tuh kemiringannya apa gitu. Ini nanti harga mulainya gitu ya. Terus ini adalah X ini tuh adalah ini odometer, pembacaan odometer ini. Ini adalah harga gitu. Jadi price itu adalah harga yang bergantung terhadap odometer. Hama melihat kan hubungannya kayak gitu gitu. Nah, itu datanya kayak gitu. Nah, kalau kita melihat kayak gitu nanti kayak kacikakan feeling-feelingan apa namanya? Ntar dulu ya, bahas ini. Ntar dulu ya kacik ke foto dulu. Bentar. Lagi ngajar Hamam gitu. Nah, tunggu. Gitu, Mam. Jadi kalau kita lihat gini kan nggak tahu ya. Ada hubungannya nggak ya? Kalau 37 dia 14. Kalau 44 dia 14 juga. Kalau 45 dia 14 juga. Gimana gitu kan? Berarti kan harus kita plotting. Sama harus kita hitung kan. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Nih. Bisa dihitung. Gak usah ini ya. Gak usah takut. Ini tuh ya sebenarnya rumus statistik tuh paling gampang gitu. Dia tuh cuman melihat distribusi datanya gitu. Nih ya. Pelan-pelan ya, Mam. Dari data yang kita lihat gini, sebenarnya kan kita bisa lihat rata-ratanya ya, Mam. Rata-rata dari odometer sama rata-rata dari harga. Nah, Mam belajar kan pasti kalau saya di statistik kan kita belajar ya kayak rata-rata median,
terus mean, median gitu kan ya. Misalnya kayak nih di kelas ini ada berapa sih anak-anak yang tinggi, berapa anak-anak yang tingginya di bawah 150 cm, berapa yang itu kan nanti kan ada distribusinya kan, Mam. Nah, si statistik itu biasanya mengambil pola itu dari dia tak melihat datanya ada berapa, paling misalnya data anaknya ada berapa, katakan saya di kelas ada 30 orang, oke. Terus nanti dia akan nanya paling pendek siapa, paling tinggi siapa. Nah itu dia tuh mau tahu minimum sama maksimumnya, oke kata dia. Terus nanti dia akan ngecek lagi varian gitu, Mam. Jadi kalau kita punya kumpulan data, statistik itu mencari korelasi antar datanya gitu. Jadi nanti dia akan ngecek, oke, dari data yang lu punya, itu variansinya berapa? Maksudnya variansi itu gini, misalnya ya, berat, misalnya harga apa tingginya tuh cuma 150 sama 170. Itu tuh variansinya, Mam. Atau misalnya ada 150, ada 151, ada 168, ada 170, ada 108. Itu tuh jadi ada variasi data, delta yang berarti perubahannya tuh segitu gitu. Fluktuasi datanya tuh antar datanya kayak gitu. Nah, itu biasanya statistik tuh perlu itu gitu. Terus nanti dia bilang, "Oke, harga tengahnya berapa?" Misalnya paling rendah anaknya paling pendek 150 cm, paling tinggi 170. Oke, tengah-tengahnya berapa? Gitu. 160, enggak 160, misalnya 157 gitu. Nah, itu dia mengecek, oh, datanya distribusinya kayak gitu. Berarti gue bisa prediction gitu berdasarkan distribusi. Jadi nanti kan dia akan ngebayangin kayak gini gitu ya datanya. Misalnya ini anak-anak yang berat, ini orang yang IQ sekian sama ini tinggi badan lah gitu ya. Nah, ternyata paling banyak itu yang tingginya 160 gitu. Nah, ini kan statistik ini kan akan melihat ya, ini tuh rentangnya berapa gitu kan ya. Terus kan ada yang saya bentuknya nggak gitu ya, Mam. Ada yang begini, sorry, bukan gitu. Gambar kecil jelek. Ada yang begini kan, Mam. Misalnya menceng gitu, nggak pas di tengah gitu. Atau dia tinggi, terus begini gitu bisa kan. Jadi nggak selalu bentuknya rapi gini, balance kanan kiri. Nah, gambar apa ya, distribusi data kayak gini tuh selalu dipakai sama statistik. Dan statistik ini presisi dari dulu karena dia melihat polanya dan dia jadiin rumus gitu. Nah, rumusnya adalah ini. Lihat, dia akan menghitung rata-rata ya. X-nya tuh dia hitung rata-ratanya, Mam. Jadi dia jumlahin. Kalau misalnya ini cuma 6, ya udah, ini ditambahin terus bagi 6 gitu aja. Terus dia akan lihat ya, S kuadrat X itu dia tuh melihat apa ya? Korelasi data X-nya. Jadi dia akan lihat penjumlahan selisih X1 dengan rata-ratanya dikuadratkan dibagi jumlah data dikurangi 1. Jadi dia akan melihat si variansinya tuh berapa gitu antar X-nya gitu. Jadi kebayang nggak sih misalnya rata-rata tinggi badan itu 160. Nah, jarak antara data-data semuanya terhadap rata-rata itu tuh berapa gitu. Dia kenapa? Dia perlu tahu aja gitu karena gue perlu tahu si distribusi datanya gimana. Karena begini deh, Mam. Untuk setiap populasi atau setiap kumpulan data itu hitungannya beda. Itu tuh kayak pola gitu. Jadi kalau dia udah nangkep polanya, ditambahin data gitu dia bisa nebak gitu. Oh, kalau kalau begini pasti nanti datanya jadi gini gitu. Nah, sama Y-nya jadi ini ya, kalau Hama melihat dia harus menghitung satu ini tuh kita menghitung rata-rata apa? Ini apa sih, Mam? Odometernya. Nah, ini rata-rata harga. Nah, berarti kan kita lihat ya. Ini kan kita lihat ya. X ini apa, Mam? Odometer kan. Nah, dia tuh mau lihat distribusi selisih odometernya tuh berapa gitu supaya dia tahu apa ya osilasi harga nilainya tuh gimana gitu. Dah, sekarang kita tahu rata-rata harga ya 14.000 dolar lah. Sekarang dia mau lihat nih kovarian antara X sama Y. Artinya dia mau lihat hubungan antara X sama Y. Kalau misalnya Kak Cika kalau nggak salah kalau negatif tuh berarti nggak ada hubungannya apa ada ya. Nah, datanya tuh udah 100.
Terus dihitung. Oke, sekarang kita hitung yang ini nih yang tadi nih. Ya, ini kan sama tapi nggak dikuadratin sih sebenarnya. Jadi ya udahlah. Ini selisih data tertentu terhadap rata-ratanya sama data X I sama rata-ratanya dikali Y sama rata-ratanya dibagi jumlah datanya. Hasilnya negatif. Minus 2,7. Oke. Nah, ini kita terjemahkan menjadi persamaan garis, Mam. Nah, B1 itu diperoleh dari perhitungan XY dibagi si X kuadrat ini ya. Jadi 1,7, sorry, cos XY itu, kok 1,7 sih? Dari mana 1,7? Kok 1,7 sih ini? Ih, kamu tuh, ini kacau nih yang bikin slide-nya. Ini 2 apa 7, Mam? Tapi belakangnya sih benar. Boleh ya, pokoknya nih harusnya 1 dong berarti ini. Alamak, nanti kita hitung lagi. Iya. Ya kan? Ini penting sekali nih. Nah, kalau ini kan bener ya, Mam, sama ya. 43. 43 itu ini kan. Jadi sebenarnya ini dibagi ini kan. Ya enggak? Nah, dapatnya minus 0,06. Nah, ini tuh jadi kalau saya di kurva gitu, si 0,06 tuh jadi ini nih, mulai berangkat si garisnya. Nah, sekarang kita lihat M-nya atau X-nya kemiringannya adalah Y rata-ratanya dikurang B1 yang tadi kita dapat dikali rata-rata X-nya. Berarti rata-rata Y dikurang minus 0,6232 dikali rata-rata X. Jadi 17. Berarti kemiringannya tuh, oh enggak, ini. Oh, oke. Sorry. Kebalik, Mam. Ini tuh jadi ini tuh berangkatnya dari 17. Kemiringannya minus. Berarti gini dong. Oh iya, nah, oke, kasih ada salah. Kalau negatif ya nama jadinya. Kalau M-nya negatif, berarti dia miringnya ke bawah. Which is make sense dong. Kalau misalnya odometernya tambah banyak, misalnya kilometernya tambah banyak, harganya tambah turun kan, Mam? Masa misalnya mobil makin banyak dipakai makin mahal? Berarti kan kalau dia makin banyak dipakai dia makin murah. Makanya ini jadi negatif. Tuh, ini makanya ini negatif. Jadi dia miring ke bawah. Tapi ini mulainya dari 17 gitu. Jadi harga dasarnya 17 nanti dikurangin sama banyaknya kilometernya gitu. Begitulah ya. Nah, nanti pokoknya nanti semakin kita sering pakai ini mungkin make sense lah si statistik ini gitu ya. Dah. Apa? Oh dia pakai komputer licik. Kamu ngitung nggak bener bro. Nah dia pakai ini Mam. Jadi ada aplikasi bisa ngitung gitu. Sebenarnya ini bisa kita pakai apa aja sih? Mau pakai apa ya? Pakai pakai R bisa. Nah, regresi itu tuh bisa pakai statistik. Jadi dia hitung R square-nya segala macam gitu ya. Kita bisa hitung pakai persamaan, hasilnya sama gitu. Ya ada standar error, tapi hasilnya sama, minus gini gitu. Nah, itu bisa dihitung lah pakai aplikasi-aplikasi statistik. Tapi intinya Kak Cika tuh mau nunjukin manualnya kayak gini loh ngitungnya gitu. Nah, jadinya begini gambarnya. Ya kan, Mam? Mulainya dari 17.000 harganya dan semakin berturunlah seiring dengan Kak, kok bisa 17? Kan dihitung. Emang di Indonesia $17 juga? Enggak, tergantung datanya kan, Mam. Itu 100 data itu dari mana? Enggak tahu gitu. Bisa jadi misalnya oke nih 100 mobil di Illinois gitu. 100 mobil di Boston, gitu. Pokoknya datanya dia mah gitu. Ya udah berarti rata-rata harga mobil tuh $17.000. Makin banyak dipakai, makin turunlah dia gitu. Nah, si data plottingnya, kamu bisa lihat yang biru ini kan. Terus kita hitung kemiringan datanya, dapatlah yang pink ini, persamaannya ini gitu. Berarti apa? Ada korelasi antara harga dengan odometer ini karena si datanya gini ya Mam, kelihatan kan dari datanya pas dihitung-hitung kita dapat persamaan garisnya. Nah, lain halnya jika misalnya Mam dapat data nih dari 100 data gitu ya, dari 100 data. Terus datanya begini Mam. Nah,
Nah, gitu kan? Nah, gitu. Lah, terus gimana? Terus gimana dong, Kak? Ya udah, ini nggak linear ya, nggak tahu gitu. Ini mah random aja gitu. Lah nggak tahu gimana gitu. Nah kan, kalau ini kan dia membentuk garis ya, Mam. Kalau ini kan emang emang scatter. Lah kalau scatter berarti artinya tidak ada korelasi antara harga sama odometer gitu. Mungkin yang menentukan lain lagi, misalnya waktu waktu belinya, misalnya oh mobil ini walaupun eh apa odometernya udah jauh tapi dia baru beli setahun misalnya gitu. Jadi harganya malah lebih bergantung sama lama mobilnya gitu. Begitu, Mam. Nah, jadi sebenarnya yang mesti diperhatiin dari linear regression adalah pada saat negatif dia berarti kan menurun ya. Nah, menurunnya itu sebanyak M gitu. Jadi untuk setiap mile dari odometernya harganya berkurang 0,06. Tapi harganya dimulai dari 17.000. Nah, Hama bisa lihat juga bahwa di sini tuh nggak ada data loh, Mam. Di sini kita nggak punya data. Jadi dari 0 sampai sekian tuh nggak ada data. Kita nggak punya data odometer, pembacaan odometer di bawah sekian gitu. Jadi yang kita punya ini. Nanti di dalam machine learning juga gitu. Hasil pembelajaran itu tergantung datanya. Sama kayak orang gitu. Kayak kalau circle-nya kurang jauh, wawasan dia kan kurang banyak juga gitu. Nah sama machine learning juga kalau datanya kurang variasi, eh, dia juga kurang bisa apa namanya membedakan atau memahami apa ya kasus-kasusnya gitu. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi. Nanti Kak Cika ini. Nah, variabel error itu adalah bagian dari kita ngelihat error-errornya, Mam. Jadi selalu ya ada standar deviasi lah, ada error yang jadi kalau kita pakai regresi, misalnya kita nebak nih. Oke deh, kalau misalnya odometer segini harganya segini. Enggak pasti segitu, pasti ada kesalahan kayak misalnya selisih lah sekian gitu. Misalnya kita nebak, oke harganya 12.500 gitu. Oh ternyata 12.250. Ada errornya. Nah, itu error tuh bagian regresi. Nah, itu tuh bisa dihitung sebenarnya. Ada asumsinya, standar deviasinya. Dia bisa ngitung X3, X2, X1 gitu ya, di mana ada kesalahan-kesalahan untuk setiap X. Itu boleh aja gitu. Itu bisa dihitung gitu. Udah ya. Nah, sekarang assessing nih. Gitu. Apakah eh, hasil dari model ini, model kan Kak Cika bilang kalau kita pakai machine learning ada model. Model itu kan sebenarnya persamaan matematiknya. Nah, apakah persamaan matematik ini bisa menggambarkan hubungan linear antara X sama Y? Yang artinya apa? Artinya si model kita tuh seberapa deket sih sama data yang kita punya gitu. Soalnya kalau nggak deket, hasilnya pasti nggak bagus gitu. Jadi harus diakses nih. Nah, asesmennya itu dilihat dari kesalahannya. Jadi kayak gini deh, Mam. Misalnya Mam punya apa ya? Punya robot nih, robotnya bisa belanja gitu. Terus Mam ngetes dia gitu. Lu bisa suruh beli belanja gitu. Nah, berapa kali si robot ini error gitu. Itu adalah jumlah sebagus apa model yang kita taruh di robot itu gitu. Jadi kalau misalnya dia masih banyak errornya berarti lu masih kurang bagus gitu. Nah, itu tuh dilihat dari error biasanya. Nah, sekarang kita lihat nih. Untuk mengakses yang tadi, ini kan tadi kita sebenarnya udah dapat ya. Tapi kan bisa jadi ada error. Berarti kita harus hitung si model ini tuh sebagus apa sih penelitiannya gitu ya terhadap kasus ini. Nah, ini tuh ada rumusnya. Nah, itu bisa dihitung aja pakai rumusnya gitu. Jadi, pakai standard error of estimate. Kalau kita masukin rumusnya,
jadi gini gitu. Ya, kita masukin bla 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 bla. Ternyata errornya itu 303. Nah, ini bagus atau jelek gitu. Kita lihat gitu ya. Kemiringannya gitu. Nah, sekarang kita perhatiin ya. Kalau saya datanya kayak gini, artinya ya, the slope is not equal to zero. Kalau kemiringannya tidak sama dengan zero, berarti kan dia miring ya, Mam. Tapi kalau slope-nya sama dengan zero, berarti kan lurus. Nah, kalau misalnya si data itu kita gambar, ini kan ada dua data nih, yang sebelah kiri yang sebelah kanan ya, yang seperti yang Kak Cika lihat. Ini tuh harusnya dipisah, Mam. Kalau data yang sebelah kiri, itu kan dia miring. Nah, kalau ada kemiringan, berarti ada relasi linier antara X sama Y. Tapi kalau datanya gitu ya, lurus gini, kemiringannya zero, itu artinya nggak ada hubungannya gitu. Karena X-nya sama, kok Y-nya, X-nya beda, kok Y-nya sama gitu. Kan aneh, kayak misalnya odometernya beda, kok harganya sama. Itu kan jadi nggak ada korelasi berarti, bener nggak, Mam? Kayak misalnya, Mama mau beli TV gitu. Terus ukuran diameternya berapa aja harganya sama, berarti nggak ada hubungannya dong diameter sama harga, misalnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi data pun demikian gitu. Jadi kita harus melihat kemiringan gitu. Kalau miringnya kalau ada kemiringan berarti ada perbedaan antara X sama Y, dan kalau itu linier berarti ada korelasinya begitu secara linier. Bla bla lah ya, ini nggak usah terlalu dalam. Biarin dulu. Nah, Kak Cika kasih contoh lagi. Kita juga bisa mau lihat ya, apakah ada hubungan linier antara harga lelang mobil dengan pembacaan odometer. Ya udah, datanya apa gitu. Ini bisa dihitung juga. Dihitung bla bla, ternyata kita hitung bla bla, kalau kita lihat di sini ada ternyata hubungannya gitu ya. There is overwhelming evidence to infer that odometer reading affects the auction selling price. Jadi ternyata sama juga, ya harganya itu dipengaruhi sama odometer dan seterusnya begitu, Mam. Udah lah, ini nggak usah ya, ini nggak usah. Nanti Kak Cika ajarin kalau udah penting banget. Nah, sekarang ntar dulu. Let me find my code ya. Ntar dulu, Mam. Kita cari dulu contoh sekarang. Jadi Kak Cika share ke Hamam. Lab dulu ya. Supaya nanti bisa bisa cobain ya. Sekarang kita mau mencoba linear regression. Ya elah, basah, buku saya potong. Buku saya kena basah terus putus. Ya Allah. Ntar lu, Mam. Kita cancel dulu karena Kak Cika mau pakai Marisa aja ya. Yang ini. Tunggu ya, Mam. Kita demo ya sekarang. Nah, gitu, Mam. Jadi Kak Cika tuh maunya temuan, lihat kasus, kita implement, belajar teorinya, terus praktek. Bentar ya, ada nggak di sini? Ini ya, regression. Oke. Ini nanti Kak Cika kasih ya ke Hamam, tapi Kak Cika mau, Hamam punya kan kalau Google Colab kan? Tunggu, Kak Cika masih punya salary nggak ya? Sekarang kita lihat data, Mam. Oke, ada salary data. Mana? Oke. Salary. Salary data ya. Mari kita taruh di sini. Salary data isinya apa sih, Kak? Oke. Kita double klik. Nih, Mam. Ada salary. Jadi cuman hubungan antara bagaimana hubungan antara tahun pengalaman kerja sama gaji.
Kalau dilihat di sini sih kayaknya ada hubungannya ya, Mam. Misalnya tambah banyak tahunnya gajinya tambah gede gitu. Tapi seberapa miring gitu. Maksudnya seberapa jauh selisih gaji per tahunnya gitu atau per berapa tahunnya. Nah, mulai nih kita ngoding nih, Mam. Cika kasih ke Hamam ya. Kalau Hamam mau ngoprek, tapi di save as ya, Mam. Jangan dioprek di sini biar nggak kacau. Nah, ini ya. Ini ada nih editornya. Hamam mau di-share loh waktu itu. Apa nih kita kan sudah. Gimana gue nggak share ya? Ini barusan saya udah ke-share. Udah loh, Mam. Ini udah ada di Hamam ya. Anyone with the link, editor copy link kalau Hamam perlu lagi. Ini sudah aku share padamu. Go. Ya. Sekarang kita lihat kalau Kacikaran. Nah, ini tuh kita baru baca datanya doang, Mam. Kita cuma baca 5 data pertama, which is ini ya, 5 data pertama udah kebaca. Tapi kita pakai NumPy, pakai Pandas buat apa? NumPy buat ngitung, Pandas tuh buat format data, sebelumnya nggak terlalu dipakai sih sekarang. Matplotlib itu buat ngeplot. Terus ya Pandas sih nggak sih, Pandas sih buat ya buat baca datanya juga sih. Ya udah oke lah perlu. Oke. Nah, sekarang data preprocessing. Data preprocessing adalah membagi yang mana jadi X, yang mana jadi Y. Nah, kalau di sini apa yang jadi X sama Y, Mam? Yang tergantung apa sih? Yang tergantung kan gaji kan? Gaji itu tergantung sama berapa banyak dia latihan kan? Nah, berarti X itu datasetnya itu eh, yang ini si kolom pertama, sementara Y itu di kolom terakhir gitu. Makanya dia titik koma satu, kalau ini kosong koma ya minus. Pokoknya ini slicingnya gini lah ya. Nah, jadi ini X sama Y. Sekarang kita plot. Oke, sekarang X-nya itu adalah years of experience, Y-nya itu adalah salary. Nah, ini X-nya nih, Mam. X-nya bentuknya kayak gini ya. Satu baris. Hold on. Satu baris tapi banyak kolom. Kalau ini Y-nya begini. Vektor gitu. Satu banyak kolom tapi satu baris. Oke, sampai sini udah oke? Nah, ini tuh pakai ini, Mam. Ini pakai library deh. Sebenarnya kita bisa ngitung pakai persamaan sih, Mam. Tapi ini kita pakai fungsi yang udah ada, linear regression yang udah ada di. Aduh, Kak Cika tuh di mana ya data yang hitung manual ya? Aku cari dulu deh. Ini deh, Kak Cika pikirin. Nah, terus kita ingat nggak, Mam? Kalau misalnya kita punya dataset, itu harus dibagi tuh, sebagian untuk latihan, sebagian untuk ujian. Jadi dari sekian data, 1, 2, 3, ini kan datanya 10, Mam. 8 dipakai latihan, 2 dipakai soal gitu. Atau itu kalau 80 20 atau 70 itu 7 dipakai latihan, 3 dipakai ujian. Ya udah di split lah ya, kita bagi ada train sama tes. Lalu kita pakai sklearn, linear regression, nyuruh dia aja ngeregresi. Nah, itu tuh udah pakai ini kita udah pakai fungsi. Kenapa Kak Cika ngajarin Hamam pakai manual? Biar tahu ngitungnya gimana gitu. Soalnya kalau enggak, nanti kita tuh cuman tahu nama-namanya aja, tapi kita nggak tahu si mesin itu gimana kerjanya. Itu sama kayak Hamam misalnya belajar cara kerja gergaji, cara kerja eh, eh, timbangan misalnya, cara kerja kipas angin. Itu kan kita secara prinsip tahu, oh kalau si setrika kenapa bisa panas ya? Kalau kipas kenapa bisa muter ya gitu. Itu yang harus kita tahu, Mam. Kalau nantinya kita pakai library, it's okay gitu. But you have to know what's under the hood gitu. Apa yang ada di dalam backgroundnya itu kayak gimana. Udah tuh, dia bikin regressor prediction nih. Pakai X-test. Jadi dari misalnya 7 nih, dia ngetrain pakai 7 data. Apaan? Kenapa bisa gitu? Kepencet. Nah, gitu, Mam.
Nah, sekarang kita bilang, kita print ya, X-test-nya berapa? Ini X-test-nya nih, di paket tes data ini. X-prediction-nya harusnya ini ya, ini hasil prediksi dari hasil pelatihannya. Ini jawaban sebenarnya, gitu. Nah, berarti dia seberapa dekat gitu kan ya? Nah, ini sama dengan misalnya kalau kita predik ya, misalnya kalau misalnya dia kerja 100 tahun, gajinya berapa? Nah, gajinya 9614110 kata dia. Nah, ini tuh kayak gini. Ini tebakan ya, misalnya kalau gue kerja 1,5 tahun, gaji gue berapa? Nah, gaji lu 40 ribu dolar, 40 38 sekian 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 sekian. Tapi sebenarnya jawabannya harusnya 37 gitu. Jadi ada selisih-selisih kan, ada error-error yang enggak. Kenapa ada error? Karena si garis itu kan nggak persis juga nimpa datanya kan. Dia kan hanya mendekati aja, jadi pasti ada error. Begitu, Mam. Nih, Hama bisa nebak juga. Misalnya kalau gue kerjanya cuma 0,01 tahun, gimana? Bisa nggak? Salah. Kak Cika masukinnya. 0, pakai titik. Gue cuma kerja 10 tahun, gaji gue berapa? Gajinya 26 juta dolar. Kok 26 juta dolar banyak amat? Ini kerja apaan? Begitu, Mam. Kalau Kak Cika nggak jelasin pakai manual, Abang kan nggak bisa lihat kayak gimana. Saya nggak kebayang kan. Nah, sekarang kita pakai matplotlib nih. Kita plot si data ini. Kita plot data trennya warnanya merah. Kita plot garis predictionnya warnanya biru. Kita kasih judul. Nah, ini kayak gini persamaannya. Begitu. Jadi, oh ini garis kemiringannya. Kalau Kak Cika nebak 0,01 harganya tuh di sini kira-kira kan. Nah, jadi nah, regresi linier itu sangat berguna loh, Mam, untuk dia cepet banget soalnya ngitungnya. Nggak butuh data banyak, cepet, dan ya, ya cukup presisi gitu. Jadi reliable, masih sering dipakai gitu. Oke, terus ngapain tadi gue? Ini apa? Ini apa? Ini content drive. Terus kita ngapain ini? Ini sama aja kan? Connect to Google Drive. Kenapa gue harus kok nggak bisa nge-mount? Ini apa? Nah, ini sama aja sih, cuman plottingnya beda. Begitu, Mam. Udah. eh, itu ya kira-kira. Nanti kalau misalnya kalau hitung manual yang kayak tadi berarti kita bisa aja. Jadi kita tinggal masukin rumusnya aja. Coba ya kita lihat ya. Calculating manual calculation of linear regression in Python, Google, Colab. Kecil kan bikin itu dulu. Kak pernah bikin, cuman nggak tahu ditaruh di mana. Kalau kita mencari, agak selesai-selesai, Mam. Ah, ini semuanya pakai improt, nggak ada yang hitung manual. Aduh, Kak Cika di mana ya hitungan manualnya? Lamaan, cuy. Kak Cika nggak tahu di mana. Bentar ya, Mam, sabar. Let me find my Google Colab. Oh, coba ya, kayaknya Kak Cika tuh pernah nyoba. Ini mah yang tadi kan. Kan? Nggak mau ah. Ntar. Kayaknya di crypto code deh. 10 menit lagi, tenang, Mam. Nah, kan di sini gue mau mencari file open notebook.
Hmm. Kak Cika pakai data COVID pokoknya. Itulah kalau tidak dikasih nama. Regression kali. Oh, tapi logistic regression. Aku nggak pakai logistic regression. Di mana lagi aku mencari ya? Ketika pernah bikin, tapi nggak tahu di mana, Mam. Gimana dong? Oke, kita nyuruh 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 Bang Babang aja nih. Coba kita nyuruh dia. Iya, code to Python code to calculate linear regression manually without using any libraries. Coba sepintar apa sih dia? Nah, begini. Nah, inilah gunanya. Liatin, Mam. Oh, this is really nice. Oke. Oke, good, 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 good. Dia mengerti maksudku. Ya, kan tinggal masukin MX-nya kan? Nah, sekarang kita copy ya, kita tes dulu dia jalan nggak, terus Kak Cika jelasin ya. Nanti Hamam PR-nya, nanti yang multiple regression nanti Kak Cika jelasin nanti. Tapi Kak Cika mau bikin dulu di atas aja ya, yang ini ya. Berarti simple linear regression, Kak Cika bikin code dulu di sini. Kak Cika bikinin lah. This is, hold on. Kita kasih dulu the text. Manual calculation. Medan silau. Oke. Ini kita coba ya, jalan nggak? Nah, liatin Mam. Eh, dia mau ngitung linear regression. XY-nya itu kan ini kan, misalnya terserah lah. Mau odometer versus harga, mau tahun versus gaji, mau umur versus gaji. Pokoknya ada X sama Y-nya. N itu adalah panjang dari X, artinya berapa data yang lo mau gitu. Nah, ini tuh ngitung rata-ratanya gitu. Rata-rata X sama rata-rata Y yang tadi kita hitung, Mam, yang ada X bar di atasnya tuh. Jadi dia harus tahu kan dari data itu X rata-ratanya berapa, Y rata-ratanya berapa begitu. Terus dia hitung. Ini tuh hitung rumus yang tadi kita dapat. Jadi untuk semua data hitung deh gitu rata-rata X terhadap setiap X terhadap rata-rata dia dikali setiap Y dikali rata-rata Y untuk semua data. Nah, itu 6 tuh numerator gitu. Nah, denumerator, jadi numerator sama denominator tuh nanti yang jadi M-nya, Mam. Jadi artinya apa? Ini tuh menghitung kemiringan ya, selisih pergerakan X sama selisih pergerakan Y gitu. Nah, denominatornya tuh ngitung eh, jumlah selisih setiap X terhadap rata-rata X dipangkatin kuadrat untuk semua. Jadi itu tuh ngitung denominator tuh dibagi. Jadi ingat nggak tadi kan ada rice sama apa aja Mam tadi kalau miring ini tuh rice sama run ya. Taruh gue lupa. Hold on. Masih ada 5 menit tenang. Oh Kak lupa sih. Tunggu. Run ya, bener kan? Run sama rice kan? Nah, denominator itu ngitung rice-nya. Mana tadi aku kotret di mana? Nah ini. Ya kan? Jadi dia menghitung run sama rice-nya. Apa dibagi apa gitu. Nah, itu jadi M. M itu adalah rice itu kan Y-nya. Run itu X-nya. Berarti kan berapa dibagi berapa tuh? Berarti run itu kan berarti ini X-nya, ini selisih X-nya, ini selisih Y-nya kan. Terus kita bagi tuh jadinya.
pergerakan X sama pergerakan Y, kita dapat kemiringannya. Nah, si B itu adalah rata-rata Y dikurang M dikali rata-rata Y. Nah, ini tuh Y sama dengan MX plus A gitu. Ini tuh. Udah. Nah, datanya tuh cuman ini, Mang. 1, 2, 2, 3, 3, 5, 4, 7, 5, 11 gitu. Ya udah. Akhirnya kita kan dapat M sama B-nya nih. Si B itu kan ini ya. Inilah B ya. Ini kasih kehapus ya. Mam bingung gak sih? Ini gini. Ini gitu. Nah, gitu. Tambah B lah gitu ya. Nah, B-nya kan dapat ini. Datanya kan X sama Y. 1, 2. Cuman datanya cuma 5. Ya udah kita hitung manual linear regression, masukin ini ke sini gitu. Sama dia dihitung. Dapat M sama B. M sama B berarti kemiringannya adalah M. B-nya, intercept-nya adalah B. Berarti prediction-nya adalah ini gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang slope ya, kan ini kan ada slope M, itu kemiringannya adalah 2,2 nih. Kalau kita hitung dari data ini, berarti kemiringan ini tuh 2,2. B-nya minus 1. Predicting value-nya berarti ini. Berarti Y values-nya itu per prediction-nya untuk ini gitu ya, untuk data yang kita kasih itu berarti adalah ini ke hasilnya gitu. Untuk taruh dulu. Kita ini nih yang mau dipredik tuh ini. Sebenarnya kita bisa juga gini loh tau, Mam. Tunggu. Kita misalnya mau predik ya. Kalau misalnya itu kan datanya nggak make sense, tapi kita bisa aja misalnya kita pred gitu ya sama dengan M kali 1 pred for X. Oh, for XI. Oke. Pred. Oh, dia prediksi untuk semua XI di dalam X. Berarti Y-nya berapa? Lah, tapi dia mana datanya berarti? Kalau saya gue mau prediksi 100 gitu gimana? Bisa nggak? Tunggu. Predicted value adalah Y pred untuk semua X1 di dalam X. Oh, oke. Ngerti. Jadi, si data benerannya kayak gitu ya. Setelah kita train, hasil prediksinya tuh ini, Mam. Harusnya 2, dia 1,19. Harusnya 3, dia 3,39. Harusnya 5, dia 5,6. Harusnya 7, dia 7,8. Harusnya 11, dia 10 gitu. Ada error kan, Mam? Nggak apa-apa gitu, karena emang si garisnya kan nggak pas gitu. Jadi Mam kebayang nggak? Kalau manual ngitungnya gini. Kalau nggak manual, dia pakai library. Begitu. Nah, PR. Cialah, PR Hamam. Habis sama mama Kak Cika harus ngasih PR kan. Jadi hold on ya, tugas. Gimana caranya bilang PR Hamam? Kita tuh punya itu nggak sih, Mam? Kita punya WhatsApp nggak sih? Tunggu. PR ya. Gimana caranya gue nyatet PR ya? Nanti di screenshot aja deh. Kalau gitu Kak Cika tulis aja. Tulis di mana ya? Di notes gitu. Tunggu, sabar ya sayangku. Kita pakai tulisan dulu. PR Hamam. Annotate kita hapus dulu. Ketik dong. Hamam. Homework. Tanggal berapa kita? 28 Jun 28. 2024. Ya. Apa PR-nya, Mam? Find an example of simple find some data to be implemented using simple linear regression. Do the calculation both manually and using
the library. Nah, jadi Hamam terserah cari datanya boleh. Nanti pas kita pertemuan berikutnya Kak mengajarin multiple ya, yang datanya lebih dari satu. Jadi Hamam cari contoh. Kalau saya Kak ngarang boleh nggak? Boleh. Kayak misalnya Hamam misalnya mau menghubungkan antara tinggi badan sama umur gitu. Asal ada datanya. Atau misalnya Hamam mau menghubungkan, tapi harus linear ya, Mam. Make sure the data is linear. Jadi datanya tuh harus gradually naik atau gradually turun. Jadi Hamam nggak bisa misalnya kayak jam tidur Hamam gitu. Nggak bisa tuh, nggak linear. Soalnya kan Hamam misalnya hari ini tidur 8 jam, besok 7 jam, besok 9 jam, besok 4 jam. Nggak bisa gitu. Tapi kan nggak mungkin misalnya Hamam datanya hari ini tidur 3 jam, besok 4 jam, besok 5 jam, kan nggak gitu kan ya Mam. Nah itu tuh bisa juga misalnya saving gitu. Saving misalnya bulan ini bisa nabung totalnya saldo segini. Nanti Hamam bisa ngitung 10 tahun lagi kira-kira gaji Hamam tabungan Hamam berapa. Itu linear tuh. Jadi sesuatu yang growth gitu atau menukik gitu ya. Depresiasi turun gitu kayak harga apa turun atau harga naik atau gaji naik atau gitu. Cari contohnya yang Kak Cika pengen lihat itu contoh. Begitu Mam, nanti lapor ya. Dah pere itu. Ini minggu depan kita ketemu lagi. Nanti kita lanjutin yang multiple. Nah, minggu depan kalau Hamam ada pertanyaan, silakan. Jadi setelah latihan gitu, nanti kita mulai mengolah data yang lebih susah gitu. Alright, sip ya. Nanti datanya tugasnya Kak Cika kirim ke Mam juga Oke. biar ada gitu. Oke ya. Thank you so much for today, Mam. See you next week ya. Have a nice weekend. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.